Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintasi di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang besar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pembelajar, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mungkin di antara kita ada yang pernah menonton film Sarafina, film produksi Hollywood tahun 1992 yang didedikasikan untuk menghormati para pejuang pelajar di Afrika Selatan pada zaman apartheid. Mereka mengadakan perlawanan dan pemberontakan. Satu adegan yang menarik untuk saya ketika menonton film ini, ketika guru sejarah mereka, Miriam Makeba, bertanya kepada para murid, siapa orang pertama yang diciptakan Tuhan? Adam. Siapa orang pertama yang menemukan orang kulit putih pertama yang menemukan Afrika? Mereka jawab dengan lancar sampai tahu. Dia tanya lagi, siapa orang kedua? Tidak ada yang jawab. Lalu dia menggarisbawahi bahwa anak-anak yang diingat dunia itu adalah orang yang pertama. Yang dikenang dan dipuji adalah orang yang pertama. Orang yang pertama. Dan kita manusia sudah terbiasa dalam lingkungan budaya yang menggolongkan manusia berdasarkan ranking, urutan. Dalam lapangan pendidikan ada sistem ranking. Dalam bentuk perlombaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis, tetapi bahwa budaya dunia membentuk kita untuk melihat nilai seseorang dalam bentuk ranking, urutan. Dan biasanya yang menempati urutan pertama selalu orang yang dianggap hebat, yang dianggap baik, yang dianggap terpuji, yang nilainya lebih tinggi. Apakah salah kita menilai menurut ranking? Tidak juga. Karena sistem-sistem seperti ini juga yang membuat dunia ini berkembang, yang membuat seseorang tertantang untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik.
sistem ranking. Namun di sisi lain ada banyak hal negatif yang lahir daripada sistem ini. Yang tercipta adalah rivalitas. Orang akhirnya melihat orang lain, kelompok lain sebagai rival, sebagai saingan yang harus dimusnahkan demi meningkatkan peringkat saya sendiri. Itu yang terjadi. Dan kekacauan di dunia ini kemudian lahir dari sini. Rivalitas di mana-mana. Di bidang politik, pertontonan tentang rival saling menjatuhkan sangat kuat. Di bidang ekonomi saling menjatuhkan untuk memperoleh pengaruh terhadap sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lain. Dalam berbagai bidang, dan mungkin termasuk dalam bidang religius, dalam agama, hal-hal seperti itu juga seringkali terjadi. Rivalitas yang lahir dari ambisi untuk menjadi yang pertama. Apa yang terjadi di dunia kita itu yang kita baca, yang kita tangkap dalam bacaan pertama hari ini. Di sana orang kitab kebijaksanaan menulis tentang pikiran orang fasik, pikiran orang jahat, pikiran orang yang tidak mengenal Allah, yang selalu ingin menjatuhkan orang yang baik, yang ingin menganiaya, menyiksa orang yang baik karena merasa bahwa orang ini menghalangi ambisi mereka untuk menjadi yang pertama. Karena orang-orang seperti itu menutup jalan mereka, bahkan membongkar kebobrokan mereka. Dan ini sangat berbahaya untuk sebuah ambisi menjadi orang yang pertama, yang berpengaruh, yang berkuasa. Harus dihabiskan. Hal yang sama juga kita tangkap dari nasihat Yakobus kepada jemaat, yang menekankan bahwa ketika kita hidup dalam suatu persaingan, yang ada di sana adalah iri hati, merasa tidak puas dengan kemampuan orang lain, kehebatan orang lain, merasa benci dengan orang lain karena dianggap sebagai saingan. Bukan hanya itu, nafsu untuk egoisme mementingkan diri sendiri juga semakin meningkat. Maka dikatakan hati-hati bahwa jika ada sikap-sikap seperti ini, jika ada ambisi untuk menjadi yang berpengaruh, yang paling hebat, yang muncul kemudian melihat orang lain sebagai saingan, yang muncul kemudian adalah iri hati, yang muncul kemudian adalah sikap egoisme untuk mementingkan diri sendiri, semakin tinggi, semakin meningkat. Dan itulah yang oleh Paulus dikatakan sebagai sumber kekacauan, pergulatan dalam diri sendiri, dalam batin, ambisi yang berkecamuk dalam diri kemudian keluar dalam sikap-sikap yang tidak pantas, sikap iri hati, sikap benci, dan sikap ingin saling menjatuhkan, ingin menjatuhkan orang lain. Karena itu Paulus menasihat jemaatnya, jangan miliki ini cara berpikir dunia, tapi ketika Anda sebagai umat Allah, hiduplah hikmat dari Allah yang mengutamakan kedamaian dan segala macam rentetan nilai yang disampaikan dalam bacaan kedua. Para konfrater, Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah persaingan untuk merebut posisi, merebut yang terbesar, merebut kuasa hanya milik orang-orang fasik? Hanya milik orang-orang yang tidak mengenal Allah? Hanya milik para politikus? Hanya milik orang yang bergerak dalam bidang bisnis? Tidak juga. Bahkan orang menggunakan sarana yang tampak suci sekalipun untuk merebut kekuasaan. Bahkan orang menunggangi nilai-nilai religius dan agama sekalipun untuk tujuan menggolkan ambisi untuk menjadi orang yang pertama. Dan kita membaca ini dalam Injil hari ini yang dikritik atau juga yang dikoreksi oleh Yesus. Para murid tertangkap basah berbicara soal siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang besar di antara mereka. Dan Yesus katakan, penginjil Matius katakan bukan hanya berbicara, tapi mempertengkarkan. Bukan hanya memperbincangkan, tapi mempertengkarkan. Ini tingkatnya lebih tinggi dari hanya sekedar diskusi biasa. Sudah bertengkar pada level ini. Mereka tertangkap basah. Kita melihat konteksnya. Baru selesai Yesus peristiwa transfigurasi berubah rupa. 3 murid yang menyertai dia melihat kemuliaan Yesus, dan di sini bagi mereka harapan
tentang masa depan kerajaan Yesus. Ketika turun dari tempat itu, ketika mereka meninggalkan, ini juga kata yang penuh makna, meninggalkan kemuliaan itu untuk masuk menjalankan misi yang sesungguhnya, Yesus mengatakan sekali lagi, menyampaikan ramalan tentang nasibnya. Ini ramalan yang kedua menurut Markus. Putra manusia diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan seterusnya. Bagi para murid, ramalan ini tidak berpengaruh apa-apa. Tidak sedikit pun, seolah-olah tidak sedikit pun mempengaruhi cara pandang mereka. Orientasi mereka bukan pada ramalan Yesus soal nasib. Orientasi mereka soal siapa yang besar. Maka disitulah kemudian Yesus memanggil mereka, menasihati mereka, dan menyampaikan satu ungkapan yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat inspiratif, dan sangat relevan untuk sepanjang sejarah. Jika seorang ingin yang menjadi pertama, hendaklah ia menjadi terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus tidak menyangkal kerinduan para murid untuk menjadi yang terbesar. Yesus tidak mencelah, mempersalahkan mereka karena berbicara soal siapa yang besar di antara mereka. Tetapi Yesus mengoreksi, mengarahkan soal bagaimana menjadi orang yang terbesar menurut Yesus. Ini menjadi yang terbesar, dorongan manusiawi, naluri manusiawi yang dimiliki oleh semua orang. Tetapi Yesus mencoba mengarahkan caranya bagaimana, bukan dengan cara pandang duniawi untuk menjadi berkuasa, berpengaruh, mengontrol orang lain, tetapi menjadi yang terakhir, menjadi pelayan dari semua. Menjadi terakhir. Satu paradoks panggilan untuk para murid untuk bertindak, untuk bersikap tidak mengikuti alur dunia, yang melihat orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang besar adalah orang yang punya banyak pengaruh, orang yang bisa mengontrol orang lain, orang yang bisa melakukan apa saja dengan kekuasaan. Yesus membalik. Namun pertanyaan saudara-saudara terkasih, menjadi terakhir seperti apa? Menjadi pelayan yang bagaimana? Apakah dengan demikian seperti kita menjadi pelayan, merayakan misa di mana-mana, melayani setiap permintaan umat? Apa saja? Apakah dengan demikian banyak umat, banyak kaum awam yang mengorbankan waktu dan tenaganya untuk melayani di gereja? Bos-bos perusahaan hebat di luar yang kemudian datang ke gereja merendahkan diri, menjadi pelayan di gereja, bukan hanya pelayan, sudah tidak dibayar, sudah tidak dihargai, dimarahi oleh pastornya lagi. Itulah kita. Apakah menjadi pelayan seperti itu? Mungkin iya. Tetapi Injil hari ini tidak berbicara soal pada level itu. Dia berbicara pada level yang lebih dalam dari sekedar menyibukkan diri untuk melayani setiap hal. Disitulah Yesus menghadirkan simbol anak kecil, membawa anak kecil di tengah mereka, memeluk anak kecil dengan pernyataan, siapa yang menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan dia yang mengutus aku. Ada banyak bentuk pelayanan. Kita juga termasuk orang-orang yang mengatakan diri sebagai para pelayan, walaupun dalam kenyataannya kita seringkali lebih banyak dilayani dan menuntut dilayani. Yang sering terjadi, sampai apapun yang kecil yang kita bisa buat sendiri, kita minta orang lain untuk melayani kita. Inilah tipikal pelayanan kita. Kita juga harus mengoreksi diri. Ada seorang penulis buku tentang pendidikan di seminari, dia mengatakan bahwa para seminaris itu dididik dari awal itu bukan untuk menjadi pelayan, mereka menjadi pemimpin, menjadi bos, yang akhirnya ketika menjadi imam merasa bahwa dilayani itu adalah suatu hak, privilege saya, bahwa melayani saya itu adalah keharusan, orang lain yang harus melayani saya. Sampai hal kecil seperti katakan tadi, hal kecil yang kita bisa buat sendiri, kita tunggu, kita perintahkan orang lain untuk melayani. Nah, saudara-saudara terkasih, selain mengoreksi hal-hal seperti itu, yang dimaksudkan pelayanan Yesus dalam hal ini adalah dalam simbol anak kecil. Oke, anak kecil bukan soal dia gemes,
Banyak hal baik dari anak kecil mungkin yang menjadi refleksi bagi kita, dia itu polos, bergantung pada orang tua, dia itu tidak menaruh sikap curiga lebih banyak, sehingga dia itu sering kali banyak disalahgunakan, ditipu. Orang tua sering tipu anak-anak. Tetapi dalam konteks Injil ini dan dalam konteks masyarakat Yahudi, ini simbolnya lain. Anak kecil dalam masyarakat Yahudi adalah anak yang adalah kelas yang paling rendah, kelas sosial yang paling rendah, bahkan tidak dianggap. Santo Thomas Aquinas dikatakan pada masyarakat itu ketika terjadi kebakaran, siapa yang diselamatkan pertama? Pertama adalah orang tua, kedua adalah pasangan suami istri, dan anak-anak itu terakhir. Artinya apa? Dalam konteks masyarakat Yesus, anak-anak itu tidak dipertimbangkan, tidak dihitung, tidak dianggap masuk dalam kelas sosial, bahkan kelas sosial yang paling rendah. Dengan menghadirkan simbol anak kecil, Yesus mau mengatakan bahwa pelayanan yang dimaksudkan di sini adalah pelayanan terhadap kaum rentan, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang tidak dianggap dalam masyarakat, orang-orang yang selalu disingkirkan, orang-orang yang selalu direndahkan. Kita mungkin melayani baik, tetapi lebih banyak kita melayani orang-orang yang tanda kutip melayani kita. Kita sibuk melayani, tetapi seringkali kita lebih banyak mengorbankan waktu melayani orang-orang yang baik dengan kita, tanda kutip yang memberikan keuntungan buat kita. Yesus hari ini menantang model pelayanan lain adalah pelayanan kaum rentan, orang tak berdaya, orang yang tak memiliki pengaruh, orang yang mungkin tak mengatakan terima kasih sedikit pun kepada Anda. Orang kecil menyambut aku, Yesus menunjukkan dengan cara menyambut. Inilah yang menjadi tantangan pelayanan yang diajarkan oleh Yesus hari ini. Dalam bahasa SVD, term kedua pada saat Pater Heinz Kluge menjadi Superior Jenderal, Dewan Jenderal punya motto, putting the last first. Itu yang saya dengar dikotbahkan oleh Pater Antunes ke tempat-tempat dia kunjung. Kebetulan saya temani dia. Di mana-mana kepada para pastor, kepada dewan paroki dia berbicara soal ini. Putting the last first. Dengan pertanyaan pokok, siapakah the last di paroki? Siapakah the last di jalan-jalan di kota? Siapakah the last dalam komunitas? Siapakah the last dalam budaya? Orang-orang seperti ini yang mestinya menjadi pelayanan yang dimaksudkan oleh Yesus. Berat memang. Kita lebih banyak melayani orang yang mudah kita jangkau. Tetapi Bapak, tantangan Yesus hari ini, jika Anda menjadi yang terbesar, menjadi pelayan, menjadi terakhir, dan pelayanan fokusnya adalah pelayanan kepada orang-orang yang mungkin tersingkir dari masyarakat, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang berdosa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin juga kurang beriman. Baik saudara-saudara yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Tuhan hari ini menegaskan kembali kepada kita bahwa baik untuk menjadi besar, tetapi kita menjadi besar, menjadi terkemuka dengan cara Yesus, yaitu melayani. Semoga sabda hari ini sungguh menantang kita, tetapi juga membantu kita untuk memahami agar kualitas pelayanan kita itu sungguh seperti yang diharapkan Tuhan Yesus. Amin.